Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pekutan Pring, saat ini saya berada di tengah kebun tebu ya. Cukup ya lumayan jauh, sekitar 50 meter lah dari pemukiman warga. Nah, di tengah-tengah dari kebun tebu ini kami dapatkan banyak sekali artefak fragmen yang bertebaran di sini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah fragmen terakota dari berbagai macam fungsi, tentunya kami dapatkan di sini. Nah, seperti ini. Banyak sekali. Terus ternyata di dekat dari tebaran-tebaran fragmen tersebut ya, terdapat sebuah struktur dari material batu bata yang identik sekali dengan peninggalan dari sebuah kerajaan. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, struktur ini ternyata memanjang. Nah, memanjang, panjang sekali. Yang diperkirakan ini panjangnya sampai berkilo-kilo. Katanya sih tembus ke sebuah kolam terbesar ya, peninggalan dari kerajaan Majapahit, yaitu kolam Sekarang. Nah, bisa kita lihat panjangnya seperti ini ya. Nah, panjang sekali. Namun sepertinya di ujung sana untuk strukturnya begitu putus atau rusak. Kita coba telusuri dari dekat. Nah, yang terlihat untuk saat ini hanya di beberapa lapis ya, hanya di beberapa lapis. Ini sekitar 3-4 lapis, dan kemungkinan di bawah sana ya masih ada struktur, namun ini sudah tertutup oleh lumpur. Nah, menurut dari beberapa sumber yang saya baca, ternyata ini merupakan irigasi dari peninggalan kerajaan, dan kemungkinan besar merupakan peninggalan kerajaan dari Majapahit, karena ini berada di Trowulan, yaitu di mana Trowulan ini merupakan kota raja ya dari kerajaan Majapahit. Namun belum terdapat keterangan yang kuat apakah ini menandakan dari peninggalan kerajaan Majapahit. Ya, hanya berdasarkan dari letak wilayahnya saja begitu. Tapi juga bisa jadi ini juga peninggalan dari kerajaan sebelumnya. Nah, suatu contohnya misalkan kalau kita ambil contoh di Candi Brau, itu juga berdekatan dengan wilayah Trowulan, bahkan ikut kecamatan Trowulan. Tapi Candi Brau sendiri merupakan peninggalan dari kerajaan Busendo, di mana pada abad ke-10. Artinya banyak terdapat kerajaan begitu di Nusantara ini, tidak hanya Majapahit saja. Nah, kita coba telusuri ya struktur yang memanjang ini. Kita coba telusuri. Nah, di samping itu fragmen-fragmennya di sini juga sangat unik. Ada fragmen keramik. Ini masanya dari Thailand atau Taiwan begitu, di abad 14 sampai 15, bahkan sampai ke abad 16 ya. Keramik-keramik yang seperti ini. Penggunaan warnanya memakai warna coklat, dan untuk glasirnya tidak begitu halus begitu, agak kasar. Namun di sini juga terdapat keramik-keramik yang dinastinya juga lebih tua begitu. Kita coba telusuri lagi, bergeser menuju ke arah timur. Nah, di sini kami juga dapatkan sebuah fragmen dari masa yang lebih tua, yaitu masa Ming. Nah, ini kita coba bersihkan. Nah, dia menggunakan tinta biru ketuaan begitu. Nah, biru tua.
untuk dinastinya di abad kisaran 13 sampai 14. Oke, kita coba geser lagi sampai ke arah timur ya, mengikuti dari struktur ini. Nah, semakin ke sini ternyata lapisan dari batu batanya ini semakin lebih banyak begitu. Kalau tadi di ujung waktu awal video 3 lapis, sekarang menjadi 4 sampai 5 lapis. Nah, ada kerusakan di bagian atas, mungkin ini karena terkikis zaman begitu. Nah, seperti ini. Oke, di sini terlihat sudah ada 4 lapis, namun ada bata-bata yang lepas. Nah, ini berada di tengah dari kebun tebu. Nah, di samping kanan dan kiri kita saat ini adalah kebun tebu ya, seperti ini. Oke, coba kita lanjutkan menuju ke sana yang strukturnya ya sepertinya lebih bagus begitu. Nah, ini fragmen-fragmennya banyak sekali bertebaran, bahwa di sini dulu padat penduduk ya, ada penduduk dan aktivitas di sini cukup ramai mungkin dulu, karena seperti fragmen genteng, terus pecahan dari sebuah wadah, perabotan rumah tangga di sini banyak. Nah, seperti ini. Oke, nah ini juga, ini adalah keramiknya. Nah, ini cukup tebal, ini bagian bawah dari sebuah pecahan wadah ya. Oke, karena dia cukup tebal jadi tidak pecahnya tidak begitu kecil begitu. Oke, nah kita lihat dari stratigrafi tanah yang di sini, bahwa di bagian atas merupakan tanah biasa, tapi nyampe di sini banyak sekali pecahan-pecahan dari terakota yang menempel ataupun berada di lapisan kedua dari tanah ini. Nah, seperti ini. Coba kita bergeser ke arah timur lagi. Nah, mengikuti struktur yang memanjang ini. Nah, di sini ternyata ada sekitar 5 lapis batu bata yang sangat kokoh sekali ya. Ini merupakan irigasi untuk penunjang dari pertanian mungkin, ataupun kebutuhan sehari-hari dari penduduk di sini, yang mana pada waktu itu semuanya sudah terfikirkan ya, bagaimana untuk menanggulangi kemarau, menanggulangi banjir begitu. Dengan keberadaan saluran air ini, artinya waktu itu sudah terkontrol, semuanya sudah terkontrol begitu. Nah, kita coba menuju ke timur. Nah, sampai di sini. Nah, untuk yang di sini ya, mulai dari awal tadi strukturnya hanya di bagian sebelah saja. Nah, di bagian kalau saya saat ini menghadap ke timur, jadi di bagian utara saja ini strukturnya yang masih ada begitu. Di bagian sini sudah tidak ada, habis. Nah, kalau kita coba lihat di struktur awal, nah seperti itu, hanya di bagian sebelahnya saja yang ada, dan sebagian di sebelah kanannya sudah habis rusak gitu. Tapi di sini terlihat memang pembentukan dari irigasi ini semakin bagus begitu, semakin jelas bahwa ini memang benar-benar bangunan irigasi, gorong-gorong lah ataupun saluran air begitu ya. Nah, semakin kesini ternyata untuk dari kedalaman irigasi ini ya mungkin bisa jadi sampai 5 meter ataupun 3 meter mungkin ya, karena di sini semakin dalam begitu, artinya semakin banyak lapisan-lapisan batu bata sampai 10-11 lapis yang masih kokoh begitu, dan kemungkinan di bawah sini ya masih terdapat struktur lagi. Nah, oke ya, mantap sekali. Ini dibangun di ratusan tahun yang lalu ya, bahkan mungkin kalau mengacu kepada peninggalan Majapahit di abad 13
Tapi kalau sebelumnya wah sudah semakin tua lagi, peninggalan yang lebih tua lagi. Tapi kita bisa bayangkan bangunan ini masih ada beberapa struktur yang masih kuat, yang masih kokoh melekat begitu. Yuk kita lanjutkan. Kita agak bisa lewat bawah karena airnya ini cukup dalam ya. Nah seperti ini. Nah untuk panjangnya ini kisaran 30 meter ya, yang terlihat kisaran 30 meter. Dan ini nyambung begitu kalau mengikuti strukturnya, karena ini berada di sebelah barat dari kolam Segaran. Artinya mungkin dulu pada waktu itu untuk suplai air di sini memang dari kolam Segaran. Oke, kita teruskan mengikuti struktur batu bata ini. Nah di sini ternyata ada sebuah struktur yang sudah putus. Nah kenapa putus? Karena ini di atas sana sudah jalan. Nah kita eksplor saat ini bersama Petung Sewu. Keramik-keramik juga banyak di sini, pecahan-pecahan keramik meskipun kecil-kecil seperti ini ya. Bisa kita lihat stratigrafinya, lapisan tanah di sini ya. Nah ini di sebelah atas ini sudah jalan alternatif warga begitu. Nah di sini tanah, terus ada banyak bata-bata yang melekat di sini, terus pecahan-pecahan terakota. Nah seperti ini. Nah ini pecahan-pecahan terakota, terus dia sampai ke sini. Terus di sini juga ada fragmen keramik. Nah ini fragmen keramik. Nah terus terakota lagi. Nah ini masih banyak yang menancap, pecahan-pecahan terakota. Ini pecahan-pecahan dari wadah ya. Ini padat pemukiman dulu mungkin di sini. Namun di sini sudah putus karena ada fosil. Fosil tulang. Tulang ya Kang. Oh iya, ini manusia ini kan? Manusia? Iya ini. Ih, tulang iga. Iga. Fosil ini. Itu tadi di mana Kang? Dapat ya Kang? Nancep di situ ya? Nancep di lapisan tanah ini kan? Kayaknya banyak fosil tulang ya di sini. Itu tulang manusia ya? Tulang manusia ya? Ih. Ini kan? Itu juga tulang Kang? Iya ini tulang. Tulang Kang? Tulang. Oh iya. Ojo Kang? Kang? Ih. Ya, ternyata di lapisan tanah ini terdapat tulang ya. Kalau menurut Kang Petung, kemungkinan memang ciri khasnya seperti tulang manusia. Nah, ya putus dari sini, putus kaki. Bisa jadi gitu Kang ya. Ya ini sebetulnya masih ada struktur lagi, tapi karena terhalang oleh pembangunan jalan di atasnya sehingga tidak bisa diekskavasi. Nah kita coba naik ya untuk melihat jalan alternatif yang di atas sana ya. Nah ini jalan kampung, jalan kampung. Nah ya kan, terus kalau kita lihat dari atas struktur irigasi itu, nah seperti ini ya kan, bisa kita lihat kedalamannya ya. Dari keberadaan struktur ini sekitar 3-4 meter kedalaman dari keberadaan dari jalan alternatif ini. Artinya kalau kita coba tarik lurus dari keberadaan struktur ini ke sini begitu, nah dia ke sini, yang pastinya di dalam sini terdapat struktur lagi, itu pasti itu, karena tidak mungkin suatu irigasi putus begitu saja tanpa ada penampungan air ataupun penyuplai air ya. Nah kalau kita ini saat ini saya menghadap ke timur, nah sekitar 300 meter dari sini ya, 300-400 meter dari sini
terdapat kolam Segaran, di mana kolam Segaran itu merupakan kolam terbesar peninggalan Majapahit ya. Oke, mungkin cukup di sini dulu ya saudara-saudara Pekotan Pring untuk penelusuran ataupun informasi dari sebuah situs peninggalan dari kerajaan. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.